Perkenalkan, nama saya Ismi Nurul Anwani, NIM C1B02017-3, kelas R004, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Jambi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang disintegrasi. Sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Faktor disintegrasi. 1. Konflik menjadi faktor yang melatar belakangi seseorang melakukan disintegrasi. Pengertian konflik ini adalah kondisi ketidakpuasan masyarakat terhadap keadaan yang ada. Kekurangan terimaan inilah pada akhirnya menyebabkan mereka tidak berada dalam persatuan. 2. Peperangan. Faktor yang melatar belakangi kahiyarnya di disintegrasi adalah peperangan, baik peperangan yang dilakukan antar suku, etnis, ataupun dalam perbedaan budaya. Peperangan ini dapat menimbulkan dampak yang begitu besar seperti dampak material dan imaterial. 3. Pertikaian. Pertikaian seringkali menjadi landasan dasar suatu kelompok masyarakat berpecah belah antara satu dengan lainnya. Kondisi masyarakat seperti inilah menjadi dasar mendekati masyarakat dalam pertikaian rawan dengan disintegrasi. 4. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial menjadi salah satu alasan masyarakat berpecah belah. Hal ini lantaran status sosial dibedakan dari masyarakat kaya dan miskin. Permasalahan penduduk di Indonesia seperti ini pada akhirnya menjadikan banyak kepentingan yang lebih mengutamakan si kaya dan miskin. Di sini saya akan memberi salah satu contoh dari konflik di daerah-daerah. Si konflik merupakan salah satu fenomena sosial yang lumrah terjadi dalam masyarakat. Konflik yang muncul adalah berhubungan dengan wilayah perbatasan antara Kabupaten Halmahera Utara dengan Kabupaten Halmahera Barat. Konflik batas wilayah ini mendorong peneliti tertarik untuk meneliti gejala sosial yang terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor penyebab konflik, mendeskripsikan dampak-dampak yang ditimbulkan dari kejadiannya konflik, dan mendeskripsikan prospek penyelesaian batas wilayah, sehingga konflik wilayah berkepanjangan yang selanjutnya berakibat pada timbulnya dampak konflik berupa terjadinya dualisme sistem penelitian di tingkat desa maupun kecamatan. Dampak dalam bidang politik. Prospek penyelesaian konflik wilayah ini harus ada penegasan Pemprov Malut dalam penyelesaian serta merevisi PP nomor 42 tahun 1999 yang tidak merekrut aspirasi masyarakat desa. Konflik dapat dirasakan dalam proses interaksi antara dua belah pihak dalam upaya mencapai kesepakatan yang diperlukan dalam menuntut beberapa titik batas yang selama ini sulit dicapai kesepakatannya. Hubungan yang
protektif antara kelompok sosial maupun institusi pemerintah yang terjadi karena benturan kewenangan, tujuan serta tidak cocoknya dalam kehidupan sosial meliputi nilai budaya, geografi maupun sejarah. Data primer, data yang didapatkan langsung dari sumber pertama, serta data hasil wawancara atau kuesioner. Dalam penelitian ini, yang akan menjadi informan kunci adalah pejabat pemerintah daerah Provinsi Maluku Utara dan Kabupaten Halut Halbar, sementara informan bisa dalam warga negara di wilayah Desa Penyanga, yaitu daerah Pasir Putih, Desa Bobane Igo, Desa Tetawang, Desa Akalamokao, Desa Aku Sahu, dan Desa Dumdum. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini yakni dilakukan dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara atau daftar wawancara, bahkan dilakukan dengan cara proses pengamatan atau observasi. Undang-undang membentuk daerah dengan lainnya. Undang-undang ini tahun 2003 konflik kembali mencuat ke permukaan, yakni konflik level penerimaan dalam perubahan wilayah antara pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan pemerintah Kabupaten Halmahera Barat tentang wilayah 4 desa yang juga telah dipermasalahkan saat pembentukan Kecamatan Maliput tahun 1999. Itulah contoh dari disintegrasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.